kita, padahal kategorinya itu suka masak luar gitu. Saya di sebelah sini kita ada kolam ikan, rumah warga, cuman ada kayak batu itu, pinggir kolam itu ada batu. Rumah tempatnya memang angker dari dulu. Iya. Saya ada di situ. Saya lihat depan saya apa? Dia tuh berupa wanita, matanya besar, cuman pakai baju itu kayak cuma nempel, udah cuma camping, dengan rambut yang acak-acakan. Dia kayak gini. Saya depan dia tuh, tiba-tiba depan dia kan, kaget, saya refleks tonjok. Saya tonjok. Nah, saya tonjok, dia terbang jadi burung hantu, dia terbang. Bener. Tahun 2012 di acara istilahnya Bumbang sebelum Maulid itu ada kejadian kayak ada energi yang masuk ke badan saya juga sadar apa yang saya ucapkan, saya sadar, tapi seolah mulut itu ada yang menggerakkan di luar kita gitu, sama badan tuh yang menggerakkan di luar kita. Ucap salam, terus memperkenalkan diri bahwa saya ini bisa bilang, ya, takutnya kan, ya pokoknya saya itu bukan saya gitu. Iya, mengakuinya beliau tuh leluhur saya yang mungkin jauh lah, ke atas, jauh. Dia ke atas, bilangnya tuh dari arah barat, bukan Senggokong gitu. Dari arah barat. Kalau dari Bogor ini dari arah barat lah gitu. Salah satu tokoh memang mungkin kalau dibilang tuh pasti pada tahu lah gitu. Begitu. Nah, habis itu mulailah kejadian mistis itu dari situ. Apa? Jadi lebih sensitif waktu itu. Sensitif perkara gaib atau boleh dibilang penampakan sini tuh secara batin saya sering merasakan. Bentar Mang, ini kalau ngomongin sering melihat itu berarti apakah emang apa ya? Kalau kayak kita misalkan saya ngeliat orang gitu, jadi kan jelas dong kelihatan. Nah, seperti itu nggak clear? Enggak, yang dimaksud sering itu kan alam yang saya tahu ini dari guru itu kan, alam gaib itu kan luas, berlapis-lapis, dari gaib yang mungkin besar kayak penampakan kayak pocong apa gitu, terus yang halusnya juga ada kan gitu, selebutnya lebih halus ada. Nah, saya sering, ya kasarnya tuh sering melihat. Mulai waktu itu juga abis dari sana itu mau pulang, kita sempat sama guru saya itu di ini ibarat diasah, coba sekarang kamu, salah satu kejadian di situ, sekarang kamu coba konsentrasi, bangun energi dalam diri kamu itu lebih dipertajam lagi. Guru saya kan yang ke ini kan, beliau amanahnya itu cara berdalamnya tuh nggak pakai wiri-wiri tertentu, enggak, cuma disaranin perbanyak amal baik, kayak istilahnya kita sholat 5 waktu jangan tinggalin, sholat sunnahnya juga, baca Al-Quran, jadi sholawat, hal positif yang tidak melewati jalur agama lah gitu. Waktu itu sama malam Jumat tuh 1:30 kita kumpul berapa orang dari sekian banyak. Pertama itu kan mulai yang lain itu pada mundur, mungkin jenuh atau gimana lah gitu, mungkin bertambah per orang. Nah, waktu malam Jumat itu habis pulang dari sana, ibarat diasah. Kata guru saya, coba kamu sekarang konsentrasi dalam bayangan pikiran kamu atau batin kamu ada apa, nanti timbul sendiri hal yang mengikut kamu. Nah, secara di alam batin saya lihat, saya menjauhkan mata itu, saya lihat teman kerja saya waktu di minuman dulu kan 2011 itu kan di tempat yang kerja di tempat minuman itu. Saya lihat dia itu ada di rumah teman saya juga, masih sekumpulan lah tempat kerja itu, tapi bukan di rumah dia yang di daerah Cicurug, tapi di daerah Nagrak Cibadak. Saya lihat, saya kayak posisinya tuh ada di atas kamar saya, kayak gini,
lihat teman saya yang berdua ini lagi ngobrolin saya. Udah kayak CCTV gitu. Iya, kayak gitu. Kayak CCTV lah gitu. Iya, kayak CCTV lah gitu. Nah, saya masih belum begitu percaya gitu. Mungkin halusinasi saya. Udah, kata ibu saya, udah ada apa? Ada ini. Tapi saya nggak percaya. Ya udah, coba nanti pastiin aja. Ya udah. Terus sekali lagi. Nah, yang kedua itu saya agak lumayan yakin lah gitu. Kenapa? Cuma kamu jamkan secara sukma kamu, nanti ada yang bimbing sukma kamu itu keluar sendiri. Saya coba jamkan mata, tiba-tiba dalam seperti kayak pikiran kita, padahal kategorinya itu sukma saya keluar gitu. Saya di sebelah sini kan ada kolam ikan, rumah warga, cuman ada kayak batu itu, pinggir kolam itu ada batu. Rumah tempat memang angker dari dulu. Iya. Saya ada di situ. Saya lihat depan saya apa? Dia tuh berupa wanita, matanya besar, cuman pakai baju itu kayak cuma nempel, udah cuma camping, dengan rambut yang acak-acakan. Dia kayak gini. Saya depan dia tuh, tiba-tiba depan dia kan. Kaget, saya refleks tonjok. Saya tonjok. Nah, saya tonjok, dia terbang. Jadi burung hantu, dia terbang. Memang benar. Saya pulang, ada apa? Udah pulang ke badan saya lagi kan. Ditanya sebelum saya, yang kamu lihat barusan apa? Ada ini, betul, kata guru saya. Mulailah itu. Nah, saya kembali ke teman yang tadi ngobrolin saya. Iya. Besoknya saya pastiin. Saya langsung kan waktu kan belum ada WA tuh 2012 juga SMS saya SMS dia, oh enak ya semalam kamu nginep di rumah si Anu di Cibadak ngobrolin saya ya gini. Dia langsung balas, maaf Pak, saya semalam memang nginep di Cibadak di rumah si itu ngobrolin cuman enggak saya apa namanya, memang yang saya dengar waktu itu mereka ngobrolin hal yang kurang baik. Jadi saya minta maaf. Tuh, bulan kaget dong itu. Orang kok bisa tahu Ya itu, saya juga kaget. Oh kayak gitu ya, secara istilahnya sukma kita keluar itu. Cuman kan waktu itu kategori jadi saya. sukma itu sebenarnya apa sih? Kalau yang saya tahu tuh kalau bahasanya lelebutan atau alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita yang jadi alam bawah sadar kita tuh bisa keluar terus tembus waktu dan tempat bisa gitu kemana itu, gitu ya. Yang masa pemahaman saya kan kayak gini, manusia tuh ada ruh, jasad, sama sukma. Boleh dibilang sukma kasar bisa di akal pikiran kita kan. Iya. Akal pikiran tuh sukma itu juga. Kayak orang gini, orang punya jasad tapi gak punya ruh, namanya orang mati. Iya. Ya orang punya ruh tapi punya jasad, ya boleh bilang kayak istilahnya ya ruh yang udah meninggalkan gitu. Ada juga orang punya jasad, punya ruh tapi punya sukma. Kayak apa? Orang gila. Iya. Ya orang gila kan Hidup punya jasad, hidup tidak tapi nggak punya rasa malu, kesadaran. Iya, Karena kesadaran. sukmanya udah gak ada. Sepengetahuan saya. Jadi sukma itu kesadaran kita, atau memang sesuatu hal yang ada dalam diri kita yang memang tidak kita sadari. Kalau boleh dibilang tuh menjaga sukma itu dalam juga, mungkin bisa panjang juga bahasa. Oh nanti kita bahas sukma deh. Nah sampai tadi Mang Bodong bisa melihat si sosok perempuan itu terus ditonjok jadi kelelawar. Jadi itu penjelasannya gimana tuh? Itu kan sangat efek. Waktu saya suruh sama guru konsentrasi coba sekitar sini, guru saya ada apa, saya pejamkan mata, tiba-tiba saya udah ada di pinggir kolam itu. Depan saya ada itu, kalau bilang kue gombel dengan set udara yang panjang itu. Iya. Saya secara refleks itu asli ya, oleh gombel tuh kayak gitu. Iya, salah satunya kayak gitu. Nggak kan biasanya kalau di film-film atau di film-film hantu gitu ya suka mau menggambarkan oleh gombel itu emang dia yang punya payudara yang besar gitu. Iya. Dan itu ada. Memang ada yang saya tahu, mungkin entah orang percaya atau enggak, memang karena saya berbicara itu kan berdasar pengalaman saya.
pengalaman yang saya alami gitu. Waktu itu secara lepek kan nonjok Boy Gombel itu entah gimana dia harus burung hantu Langsung terbang. ke tempat yang kan sana kan ada tempat tuh ribun gitu. Terbang. Nah habis itu Makan. Cemilan ada cemilan. Mahal sih. Biar kelihatan nanti biar ada yang endorse. nah semenjak itu jujur teman-teman yang suka nongkrong sama saya dekat sama kan tahu saya mungkin belajar ilmu lah gitu. Belajar ilmu. Nah, Ada beberapa teman yang dia datang ke rumah itu dia bawa kayak batu akik, bawa keris kecil. Nah, saya waktu itu saya belum merasakan. Ini batu akik itu isinya padamnya itu jin kafir atau akhirnya baik apa buruk lah, baik apa jahat lah gitu. Saya Maksudnya bisa merasakan. teman-temannya Mang Bodong ini datang. Ya, Terus kan kalau dari kampus ini kan mungkin hal musik itu kan yang masih bawa kental lah, gitu. bawa apa? Bawa batu akik. Batu akik. Mm-mm. Dia bawa batu akik ke sini. Terus nanya, Coba ini liatin ini ada isinya gak? Saya refleks dulu tahu, oh ini ada, ini isinya ini waktu itu. oh Mang Bodong bilang bahwa si batu akik ini Iya. ada isinya, Iya, iya, makhluk lah. iya. Ini baik, katanya ini buruk gitu. Malah waktu itu waktu bulan saya masih ingat Februari itu kan Maret. Itu kelihatan, Mang. Secara batin kelihatan, jadi bukan istilah penglihatan secara mata saya kan gitu, tapi Ya. kalau menurut saya Secara batin saya kayak gini, kayak punya di sini tuh kayak punya ada apa namanya kayak mata. ya. Sini tuh kan di ini kan ada mata. Ini gak ada apa misalkan, tapi secara batin saya kelihatan di sini ada apa gitu. Waktu itu, Ya. nah di bulan Maret gitu kejadian yang istilahnya lumayan besar dan kaget juga. Iya. Saya waktu itu baru sadar salah satu ditunjukin kelebihan dari guru saya yang Miki Anom ini. Kenapa? Perkumpulan kita kan kalau malam itu suka jalan-jalan ke istilahnya tafakur lah, ke tempat-tempat yang mungkin mistis atau tempat-tempat yang agak kayak gunungan. Kita kan di bawah gunung Salak ini kan, Ya. ke arah ke gunung, cari misalnya kebun atau tempat yang agak ini. Ngapain? Ya kita sekarang cuman bertafakur, zikir, terus menafakur alam. Nah, waktu bulan Maret 2012 saya, guru saya sama sekitar 4 orang sini juga. Kita ke atas ada di sini tuh bukit batas kampung itu bukit tuh memang bukit kampung kita. Kalau dari rumah saya paling jalan sekitar ya 5 menit lah, 10 menit kita jalan sana. Nah di sana terkumpul, guru saya bilang kayak gini, kan memang bukit itu menjoroknya arahnya tuh bukit Ustadz Baskur menjorok ke Gunung Salak arahnya. Guru saya bilang waktu kita pas nggak berapa lama kita tiba di bukit itu, memang tempatnya datar, termasuk ada apa namanya gazebo juga kan, itu kan mau dibangun yayasan tadinya, ada gazebo juga gitu. Nah kita di gazebo, guru saya bilang kayak gini, barusan salah satu penghuni Gunung Salak yang kita nggak usah sebutin namanya datang menghadap saya. Beliau bilang sebentar lagi Gunung Salak bakal meledak. Nah saya kan bertanya sama guru saya ini, Ki Anum ini, Ki, meledaknya dalam arti apa? Nggak tahu. Beliau cuma datang bilang kayak gitu, sebentar lagi Gunung Salak bakal meledak. Kata saya gini, kalau misalkan meledak karena mungkin gunung saya meletus, kan yang kata guru saya kan di atas Gunung Salak kan bakal meledak. Kalau misalkan meletus nggak mungkin. Kenapa? Karena Gunung Salak ini kawahnya kan di bawah, kawah Ratu itu kan di bawah, bukan kayak gunung-gunung mungkin berapi yang memang kawah itu di atas, Gunung Salak kan di bawah. Ini meledak apa? Nggak tahu. Dia kayak gitu. Nah saya nggak terlalu mungkin apa namanya, mungkin gitu percaya juga gitu, asal orangnya ya orangnya gitu. Mungkin entah itu istilahnya apa namanya, siloka kalau bahasa ini kan. Itu bulan Maret. Nah pas kejadian Sukhoi nabrak
Ini saya cerita demi Allah, saya berani sumpah. Kalau misalkan saya bohong tentang cerita ini, saya berani azab di akhirat, saya berani. Kudu saya bilang kedatangan istilahnya khodam atau ya penghuni gaib dari Gunung Salak bilang kayak gitu, Gunung Salak bakal meledak sebentar lagi. Nah bulan Mei kan 12 Sukhoi nabrak Gunung Salak. Nah di sana saya baru ngeh, oh mungkin yang dimaksud waktu 2 bulan ke belakang bukan ledak ini ada kapal Sukhoi itu kan nabrak Gunung Salak, meledak, itu mungkin maksudnya. Dan memang benar kejadian kan ramai viral kan sampai ke luar negeri juga gitu. Iyalah. Itu ke-12 saya ngebahas itu Sukhoi waktu nabrak gunung. Saya memang masih ibaratnya sama guru saya di sini. Saya kan depan rumah saya kan tempat ngumpul sama guru saya kan depan rumah, ada rumah tuh kalang rumah di depan saya kan, belakangnya lagi tuh dekat makam itu kan ada rumah. Di sana bahas itu ya, mungkin itu yang udah takdir lah, mungkin takdirnya. Sempat juga kan waktu itu istilahnya saya nanya bahas mungkin sebabnya apa sih gitu kan, saya juga agak lupa waktu nanya apa sebabnya gimana nya. Cuman singkat kata itu ya memang kalau jelasin ini pelajaran lah bagi orang lain, bukan kita harus takut, harus mengagungkan Gunung Salak, bukan. Di Gunung Salak ini bagi yakin orang muslim yang memang istilahnya suka ziarah atau ahli sunnah wal jamaah. Di sini kan Gunung Salak kan keramatnya itu karena banyak makan para aulia, makan para wali. Di sini banyak yang istilahnya memang masyhur atau orang-orang udah pada tahu, ada juga yang sudah orang tahu atau yang memang belum terbuka juga ada. Jadi makam-makam para wali, ada makam para ulama. Iya ada. Banyak nih di Gunung Salak. Banyak ditambah petilasan orang-orang soleh itu juga banyak. Makanya ada sering orang tua itu mungkin bilang kalau ke Gunung Salak jangan sombra, atau mungkin gunung lain juga sama. Cuman kalau ke Gunung Salak janganlah kita terlalu sombra. Bukan berarti kita takut, bukan, tapi ini kan gunung banyak makam para wali juga. Sedangkan kan para wali itu kalau dalam Islam itu kan ya salah satu orang yang dimuliakan. Iya dimuliakan dan misalnya kekasih Allah lah juga kan gitu. Istimewa. Ya istimewa juga. Makanya tolong kalau yang mungkin istilahnya mau naik gunung Salak, tata krama atau adabnya itu lebih dijaga. Bukan kita bisa mengagungkan atau supaya tahu, bukan. Cuman adab kita sama orang-orang terdahulu yang memang berjasa dalam masalah agama, tolong lebih diperhatikan lagi adabnya. Kita alhamdulillah kan untuk daerah mungkin Indonesia khususnya Pulau Jawa itu kan yang mungkin dulunya mayoritas beragama Hindu Buddha atau agama-agama istilahnya kepercayaan ke nenek moyang ya. Sekarang kan mayoritas Pulau Jawa itu kan agamanya Islam. Nah itu kan salah satu syarat berkat jasa-jasa salah satu para wali juga ya. Yang menyebarkan agama Islam seperti itu. Jadi teman-teman buat yang suka ngedaki gunung, terutama nih Gunung Salak, Gunung Salak ya, karena kan kebetulan kita nih ada di kawasan kaki Gunung Salak. Jadi kalau ke Gunung Salak tuh paling berapa jam? Cuman 6 jam. Kita mungkin naik motor sejam ya, sisanya kita jalan kaki cuma 5 jam. Dan itu kalau kita berangkat dari pagi paling ya jam 2 jam 3 kita udah nyampe puncak. Nah itu dekat. Jadi buat temen-temen yang mau naik ke Gunung Salak, nanti ikut aja ke sini ya, nggak apa-apa. Nanti kita pandu nyampe sana, atau misalkan kita mau coba silaturahmi ziarah ke makam-makam yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, tapi kayaknya emang Bodong tahu nih.
Kalau sebagian sih yang saya pernah datangin langsung, Ada ya. ada beberapa makam ada petilasan yang saya tahu. Alhamdulillah ke Gunung Salak ini baru 4 kali sih kalau saya. 4 kali, bertiga kita. Berat jalan kaki dari sini. Jalan kaki sekitar jam 8. Saya sebelum berangkat itu kan pikiran saya karena kurang yakin. Nanti di atas kita buat wudhu, buat minum, takut gak ada air. Nah disinilah saya beli air mineral 1 dus yang gelas itu yang cup, taruh di tas. Itu memang mungkin pertama karena beban berat juga. Sebelum waktu di Citaman itu kan ada Citaman sih kan, waktu kalau kita kan naik ke jalan ini luar kota, sana ada Citaman. Udah saya emosi, kenapa? Kok ini 1 dus, perasaan saya itu lebih berat dari 1 dus. Udah saya mau lempar emosi, udah mainin tuh 17. Coba saya pikir lagi, kalau di atas gak ada air gimana, kita kan mau sholat mau apa kan gimana gitu. Pas nyampe Citaman saya nelpon guru, itu masih ada sinyal, menyampaikan nelpon guru, sih tolong sama Ki Anam itu kan, tolong saya ini mau ke Puncak Manik. Nah sebelum kita izin dulu, cuman kan waktu nyampe Citaman tuh kita nelpon guru saya, ini kok berat ini gini. Kata guru saya, coba baca Fatihah, istilahnya jangan terlalu diabaikan lah. Utamanya di bawah istilahnya kita santai aja, jangan terlalu aral atau emosi. Udah Itu berat tuh, berat maksudnya beda. kalau apa ya, kayak air mineral itu kan 1 dus, maksudnya 1 dus apa 1 dus dimasukin ke tas dong. Iya. Wah, 1 dus itu kan berapa, isi berapa, 48 ya? Iya. Semua dimasukin situ. Iya semua. Digendong. Iya di atas. Terus beratnya, ya berat paling berapa kilo sih? Iya nggak tahu juga gitu. Waktu itu saya ngerasainnya lebih dari 1 dus. Oh gitu. Dari 1 dus. Ada 5 Citaman saya emosi. Saya pengen lempar itu tas. Emosi sampai saya di Citaman itu nelpon guru. Tapi sadar nggak Bang Bodong tuh kalau yang berat itu bukan akuanya gitu atau gimana? Sadar juga, ada kesadaran. Jadi tahu ini ada sesuatu yang yang ngikut aneh lah gitu nih. ini ada yang ngikut, saya kan ini ada yang ngikut ini. Saya kan ini ada yang ngikut. Karena sebelum saya berangkat ziarah ke Puncak Manik ketiga itu, saya kan ziarah dulu ke makam orang tua, terus ke makam nenek. Kebetulan di makam nenek juga kan saya pernah ketemu ada salah satu jin, goib, Jin. ya goib. Tuh guys, Ya. udah mulai yang ngomong-ngomongan ini. Ya terus Terus Bang. ketemu itu nenek-nenek itu, tapi wajah kayak banyak apa nih, boleh dibilang daging kayak kutil gitu, banyak wajahnya. Memang waktu saya sebelum berziarah itu kan sebelumnya kan saya nelpon guru mau ziarah ke sana, terus saya mau ziarah dulu ke orang tua. Ya kata gue sih gini, jangan kaget kalau nantinya ikut. Makanya saya waktu di Citaman tuh nelpon, tolong gitu, kayak gue tuh berat banget tuh, beda lah gitu, berat beda. Saya turutin apa kata guru saya, suruh baca Fatihah, nanya diri, ya udah alhamdulillah sampai kita nyampe ke Puncak Manik. Kebetulan di Puncak Manik itu memang waktu itu kan hari Sabtu, banyak yang camping juga, termasuk di dekat petilasan berbentuk makam ini kan ada yang kalau tahun 2017 tuh ada bedeng. Bedeng, kalau bangunan kayu yang waktu saya 2012 suka itu kan udah gak ada. Bedeng itu kayak apa, kayak saung? Ya saung cuman dari spanduk, terpal gitu, kecil lah. Dan kalau segini gede lah. Ya saung dadakan lah gitu. Ya dadakan gitu di pinggir makam itu. Kebetulan itu rame. Kita kan berarti kan gak bawa tenda, nggak bawa apa namanya, cuman tikar juga gak bawa, cuman bawa sejadah sama sarung buat juga sholat itu. Iya. Nah kita di mana di atas, agak atas kan makam, terus agak atas dikit lah gitu ada pelataran buat camping. Di atas ramai yang camping.
dekat makam juga kan ada ya bedeng itu, ada yang ngisi yang ziarah Ya. juga, cuma dia di dalam ziarahnya. Ya. Nah kita pas makam, kita berdiri pas makam. Kalau misalkan berbentuk makam itu kan arahnya ke utara, utara ya, panjang. Saya tidur itu bantalnya itu keramik makam. Kalau misalkan itu makam kan bukan, kalau saya tadi kan itu bukan makam, ada petilasan, kalau dibankan makam. Teman saya Ustaz Ambar itu dia di arah kepala, saya di tengah, yang di kakinya itu adik Ustaz Ambar, Iwan. Boleh dibilang ya tidur gak tidur sebentar, bangun, kenapa dingin, sampai saya kram juga gitu, dingin saya tidur bentar, bangun. Nah jam 2:30 saya bangun, nggak bisa, susah tidur susah kan. Saya lihat Ustaz Ambar itu dekat makam itu bikin apa kayak bakar lah gitu, sampah, ngegitin badan juga. Nah saya ikut dekat makam itu, bakar ikut ngegitin badan. Iwan itu kan dia masih tidur jam 2:30 tuh. Jam 3 kejadian mistis. Iwan tuh migo, kalau bahasa ininya dia kayak gini migonya tuh, kesana. Nah, kalau bahasa orang Sunda tuh kali itu kan kita kaget. Sana gitu. Iya. Kayak ngusir gitu ya. Iya, kayak ngusir. Saya sama tuh kaget. Yang ini gimana ya? Yang kami udah pada tidur, kan sampai jam 3. Iya. Yang di bedeng juga sama, udah sepi lah gitu. Kita saya berdua sama Ustaz Ambar. Kaget ya Iwan. Jadi siapa lah bangun, Wan, ada apa? Dia langsung kayak mungkin takut dan capek gitu, napas berat. Dia bilang, barusan saya mimpi, kepala saya tuh ada ngelus-ngelus. Maksudnya gimana? Ada nenek-nenek, wajah penuh kayak kutil. Dia ngelus kepala saya. Saya kan jijik, saya buat takut juga. Saya bilang, kalau begitu, saya ngusir. Iya. Sana gitu. Nah saya langsung connect. Jangan-jangan entah memang nenek-nenek itu penghuni yang jaga apa, salah satu yang penghuni Gunung Salak, entah yang ikut sama saya waktu saya ziarah. Ya di makam nenek itu. Iya. Kenapa saya bisa sering tahu itu di sana ada nenek itu? Karena ciri-cirinya mirip. Sama. Ya. Apakah memang dua makhluk yang beda dengan bentuk yang sama, apa memang cuma satu makhluk? Itu saja. Itu. Nah, saya kaget, gue berani tidur. Sekitar 3:30 ada rombongan yang ziarah. Itu orang kalau saya Prabuddha. 3:30 dini hari. Iya. Jauh sebentar yang datang baru nyampe lah gitu. 5 orang kalau nggak salah itu. Yang mimpin tuh lalu bilang udah tua juga lah, sekitar 60 tahun, tapi dia masih kuat. Dia datang, ya salaman biasa. Kita kan agak pinggir. Ya rombongan yang datang itu dia langsung ziarah. Yang saya salut tuh yang mimpinnya ini, dia dari awal ziarah itu terus baca Quran, baca manakib. Bisa menakim Tuhan Syekh Abdul Qadir, si kaya Tuhan Syekh Abdul Qadir, dari awal datang sampai terbit matahari. Dia cuman berhenti tuh waktu sholat subuh. Terus itu kita pulang bareng-bareng pulang. Nah pulang bareng-bareng, saya tidur saya suka tidur di sini di musola. Kalau waktu duha saya kan tidur tuh sholat duha masjid, ketiduran. Dalam tidur saya mimpi ada suara tapi gak ada wujud. Mimpi itu saya di masjid juga, di musola ini. Saya lihat diri saya itu lagi tidur. Saya lihat saya lagi tidur. Nah di musola paling depan itu, paling depan, kakek-kakek yang istilahnya ziarah waktu 3:30 datang itu, dia lagi kayak wirid. Nah ada suara bilang kayak gini, yang mendapat keberkahan dari Gunung Salak, Gunung Salak mungkin ziarah kemarin, dia itu yang dituju saya tuh kakek-kakek itu. Kakek-kakek yang waktu itu jarah. Iya. Jarah jam 3:30 itu. Ya.
Ya, itu di mimpi. Di mimpi. Saya sadar juga saya. Dulu kan bertiga mungkin pengertian kita jarangnya sebentar. Banyak kali kita kan ya rokok, ngopi, ngobrol, terus istirahat tidur. Kalau kakak itu kan dia katanya ngobrol juga, dia berangkat habis sisa malam, nyampe jam sekitar 3:30. Main ya, jam setengah habis isya berarti jam 8 sampai jam setengah 4 berarti hampir Iya. berapa jam? 6 jam ya? Iya 6 jam. Selama itu kata dia sempat cerita kenapa dia waktu di Citaman tuh sempat tersesat juga, nggak ketemu jalur. Dan mungkin malam juga gitu, terus ditambah yang guide-nya juga mungkin agak lupa jalurnya gitu. Itu kembali hal mistis ya. Saya waktu tahun 2012 waktu itu mulai pengalaman mistis. Dari tahun 2012 saya sering mendampingi guru saya Mika Anum ini ke sekitaran sini atau luar kota buat ngobatin ya. Maksudnya ngobatin apa nih, orang sakit? Ya orang sakit kebanyakan non medis sih, Orang sakit non medis ya. berarti kayak contohnya kayak gimana? Ya mungkin kayak orang yang sering sakit menahun tapi nggak ada apa namanya. Oh kayak gini kali, kayak apa, Kayak orang kena telur, kena santet gitu ya? Atau misalkan kayak saya pernah nemenin guru itu ke daerah Tasik dari Cikatomas. Itu pesantren baru dibangun, cuman pesantren kan belum terlalu banyak. Itu hampir tiap hari kesurupan. Siapanya? Santri-santrinya itu. Santri-santrinya tuh. Ya. Nah guru saya kan kebetulan orang Cikatomas itu tahu nomor guru saya dari seorang musafir namanya Ki Jalu. Nah waktu tahun 2012 kan sempat nih masa Ki Jalu. Tahun 2012 itu waktu saya kumpul di sini kan, ke rumah itu kan kita kumpul masuk ke ilmuwan itu. Guru saya ketemu namanya Ki Jalu, daerah Cibadak. Nah dia pengen ngikut ke sini, ikutlah di sini beberapa minggu ke sini ikut. Terus itu dia jalan aja, dia orangnya tuh ziarah hampir kata dia dari ujung Jawa sampai ujung Jawa itu kan jalan kaki. Udah berapa hari, sekitar 15 tahun udah dia. Dari ujung Jawa ke ujung Jawa Ya, berarti dia jalan itu timur ke barat lah ya. Iya. Kadang-kadang ya itu lah keliling. Sempat sini juga. Ya kebetulan waktu itu sebelum saya sama guru saya ke Cikatomas Tasik, Jalu sempat mampir ke daerah itu pesantren yang dibangun itu. Nah di sana mungkin karena yang pengasuh pesantren tuh lihat ke Jalu ini, tanyalah, ngobrol biasa musafir, minta tolonginlah saya ini pesantren, saya ke pesantren kesurupan, minta tolong diobatin gimana gitu. Nah Ki Jalu ini dia bilang saya nggak bisa, saya bukan apa namanya, bukan ahlinya. Dia ngasih lah nomor Ki Anom, nomor HP Ki Anom. Nah di sana di pesantren telepon Ki Anom, ditunggu di Cikatomas, kasih alamat ini. Saya berangkat. Saya kan waktu tahun 2012 saya kenal itu kan saya sering membantu guru sampai 2011 ya, hampir 7 tahun saya sering mendampingi guru dalam hal pengobatan. Iya, pengobatan. Maksudnya kalau orang kita tuh bersyariat ya, jadi menolong orang dalam jalan syariat, tapi lebih ke non medis. Iya. Sepanjang 7 tahun jujur banyak pengalaman mistis yang boleh dibilang yang namanya kita tempat angker lihat makhluk-makhluk yang rupanya gini, bentuknya gini, warnanya kayak gini, sering. Malah saya sebenarnya gini, Bang Bodong, sebenarnya yang mau saya tanyain gitu ya. Kan selama banyak waktu bersama gurunya Mang Bodong itu berarti kan banyak banget pelajaran yang Mang Bodong dapetin ya. Iya. Istilahnya, nah kira-kira sampai sekarang itu udah bisa nggak Mang Bodong tuh bisa gitu istilahnya
sama seperti gurunya Mang Bodong, atau sampai sekarang pun masih seperti sama kayak dulu gitu, sama guru Mang Bodong tuh kayak gitu? Kalau dibilang bisa sih gak berani bilang bisa, cuman ya berusaha. Yang saya insya Allah titipkan kepada saya untuk masalah pengobatan di luar non medis. Ya saya cuma berusaha perantara syariat, untuk hasilnya kan kita serahkan ke Gusti Allah. Nah Mang Bodong gini, berbicara non medis ya, mungkin teman-teman juga di sana bertanya, kalau yang namanya penyakit non medis itu sebenarnya berasal dari mana? Contohnya santet gitu. Iya. Biasanya kan kalau santet itu, kalau yang saya tahu gitu, berarti kan ada orang yang orang yang ya kita sebutkanlah namanya jahil, atau saya mau jahilin sama orang ini nih, gitu kan, tolonglah orang ini nih, misalkan dibikin sakit atau gimana. Iya. Nah datanglah misalkan ke dukun santet gitu. Iya. Nah berarti kan ketika ada satu orang yang terkena santet atau terkena teluh gitu, berarti kan dia sakit nih. Nah sebenarnya sakit itu karena apa sih gitu? Karena kan ini berbicara tentang hal yang gaib. Iya. Mungkin teman-teman juga kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau kata orang kayak gini, yang mungkin banyak di video-video dimanapun gitu, jadi orang santet tuh kadang suka keluar paku atau keluar jarum gitu di dalam perut dan lain sebagainya. Itu bener apa enggak tuh? Terkait masalah santet atau teluh, kalau saya bilang sihir, enggak selalu timbul dari orang. Bisa jadi memang mungkin dari pertama kan banyak kasus itu dari orang yang mungkin gak suka ke kita tapi suka sama kita. Dia minta tolong ke dukun, tolong sihir teluh santet si anu kita lah gitu. Iya. Ada yang kayak gitu, ada juga yang memang dari jinnya langsung, bukan suruhan siapa, ada juga. Kenapa saya boleh kayak gitu? Saya pernah ngalamin. Maksudnya gini, dari jinnya langsung, bukan kiriman atau bukan suruhan orang. Bukan. Ada. Loh kok bisa gitu? Nah, kok bisa sih gitu, sebangsa makhluknya jin gitu. Tanpa alasan apapun. Iya, ada alasannya. Ada alasannya. Ada alasannya. Ada. Oh jadi orang ini sakit, ada alasannya, tapi bukan karena kiriman dukun, tapi memang si jin ini masuk karena emang ada alasan dari orang yang sakit itu gitu. Ya ada secara langsung dari jin. Pertama tuh waktu tahun 2007 saya masih suka nongkrongan di depan, kan rumah saya kan tempat bersabullah gitu. Kita begadang depan rumah, yang kita begadang kan pengen kencing ke belakang ke WC kan kita agak males juga gitu. Ya udah kita kencing depan rumah, ada selokan kecil ya, ada batu, ini kan rumah saya itu. Kencing lah di situ. Habis kencing saya 3 malam berturut mimpi sama. Mimpinya saya dipegang 2 orang yang kayak boleh bilang prajurit zaman dulu, tapi perawakannya tuh kekar. Depan saya tuh nenek-nenek, dia bilang begini, sekarang kamu milik saya. 3 malam berturut saya kayak gitu. Itu saya sambil tiap hari itu meriang, sakit. Nah itu waktu itu saya agak penasaran, mungkin penasaran juga kok kayak gini sakitnya, malam kayak gini. Saya kesinilah tadi ke ayahnya Ahmad. Tempat tuh 28 tuh, waktu itu belum dekat ke Ahmad tuh, belum dekat itu, cuma memang tahu lah. Saya kesana minta syariatin. Nah ayahnya Ahmad tuh bilang kayak gini, tahu dia, kamu main ini kencing sembarangan, kamu kencing dekat ini batu ada penghuninya. Iya. Betul. Jadi karena kesalahan orang kita sendiri yang istilahnya sembarangan melakukan sesuatu yang kurang baiklah, yang tidak baik lah.
Ada juga waktu tahun 2015 saya waktu sama guru saya itu ngobatin orang daerah Lewis Sadeng Bogor. Saya nemenin guru tuh bulan puasa itu, bulan puasa itu belum Ramadan itu. Saya nganterin guru, dong kita ke Bogor Lewis Sadeng. Kenapa? Ada orang yang punya warung, dia keturunan Cina juga, cuma Islam. Dia itu merasakan kok mungkin di rumahnya itu bedanya gimana, sering dengar suara-suara aneh, mimpi-mimpi seram, warung juga sepi, ditambah tetangga yang lewat kan dia tuh kayak ruko gitu, bawahnya tuh toko, di atas itu rumah dia tinggal gitu. Orang yang lewat tuh sering lihat di balkon tuh kalau malam sering lihat ada makhluk kayak apa namanya, mau dibilang mungkin kayak kelelawar tapi gede.